Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari IAIN Palangkaraya, program studi Tadris Bahasa Inggris semester 6. Di video yang saat ini masih kalian tonton hingga detik ini akan menampilkan 5 jawaban atau pendapat saya tentang 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Citra, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Edupreneurship. Kalau begitu, selamat menonton. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih itu Edupreneurship? Sebenarnya kata Edupreneurship ini merupakan dua gabungan dari education dan juga entrepreneurship. Yang mana pengertian dari education seperti yang kita ketahui yaitu pendidikan, dan entrepreneurship itu adalah kewirausahaan. Nah, tujuan dari mempelajari Edupreneurship ini adalah untuk mendidik seseorang agar mampu mengerjakan atau membuat suatu produk yang memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Kemudian Edupreneurship ini menempatkan konsep-konsep kewirausahaan dalam pendidikan, yang mana seorang wirausahaan harus memiliki sikap yang kreatif, kemudian mampu menciptakan peluang yang inovatif dan juga berani mengambil peluang. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dengan mempraktekkan atau mempelajari Edupreneurship kita bisa menurunkan angka pengangguran, dan alasannya kenapa? Menurut saya itu sangat bisa, karena dengan mempelajari Edupreneurship kita mendapatkan beberapa manfaat, dan dari manfaatnya itu kita bisa memilih beberapa karir setelah atau ya kita mempelajari Edupreneurship. Yang pertama itu kita akan mendapatkan kita bisa memilih karir sebagai kewirausahaan, yang mana dia itu menjalankan usahanya itu sendiri. Kemudian karir wira manager, yang mana dia itu mempunyai kemampuan kewirausahaan. Akan tetapi dia tidak bisa menjalankan usahanya itu sendiri, melainkan dia bekerja di perusahaan atau usaha orang lain. Untuk yang ketiga ini wira karyawan, yang mana para karyawan yang memiliki kemampuan dalam kewirausahaan, akan tetapi karena beberapa sebab tertentu mereka memilih untuk menjadi pekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada karir sebagai pemikir atau pendidik. Ini bisa menjadi penasehat atau menjadi guru gitu. Nah, yang terakhir ini adalah yang bisa menjadi faktor menurunnya pengangguran, yaitu ultra manager, yang mana orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuka usaha atau lahan pekerjaan di berbagai tempat dengan pendekatan yang inovatif. Jadi kita bisa memilih karir sebagai ultra manager, yang mana kita membukakan lapangan kepada semua orang atau orang yang lagi membutuhkan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini mungkin akan relate dengan jawaban di pertanyaan nomor 4 dan 5 nanti. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, usaha atau bisnis apa yang sedang saya jalankan? Lalu, jika belum ada usaha atau bisnis, apa yang akan saya lakukan? Oke, sebenarnya saya itu belum mempunyai usaha atau bisnis. Namun, orang tua saya memiliki usaha, yaitu jualan kue di pasar besar Jalan Ahmad Yani. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan dengan bisnis orang tua saya ini? Jadi, untuk kedepannya mungkin jika ada rezeki dan saya bisa menjalankannya, saya ingin memperbesar toko orang tua saya gitu kan. Ya, ingin memperluas, ingin memperbesar, ya setidaknya usaha atau kue orang tua saya itu dikenal sama orang gitu. Saya inginnya sih seperti, mungkin kalian tahu seperti tokonya Bitter Sweet by Najla itu kan sekarang sangat ngetrend gitu kan, sangat booming, sangat viral gitu. Ya setidaknya meskipun nanti gitu kan ya tidak se-viral gitu, ya setidaknya usahanya seperti itu gitu, punya toko kue, terus juga di tokonya itu kita bisa nongkrong gitu, bisa berbincang-bincang gitu. Jadi tidak hanya sebagai toko kue saja, tapi
tapi sebagai tempat kumpul-kumpul gitu. Terus untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara saya menjalankan bisnis saya nanti gitu. Mungkin saya akan menjalankan bisnisnya itu dengan teman saya gitu ya. Saya bakal tanya siapa nih yang mau bekerja sama atau bantu saya buat mengembangkan usaha dari orang tua saya. Jadi di situ kita menjalankan usahanya bersama-sama gitu, dan tidak ada yang namanya bos mungkin ya, karena sama-sama merintih gitu ya ibarat katanya. Kemudian untuk yang nomor 5, motivasi apa sih yang membuat saya ingin menjalankan usaha itu gitu ya. Motivasinya sih sebenarnya tidak yang gimana-gimana gitu. Yang pertama itu karena saya itu senang memasak gitu kan ya. Jadi dengan mengembangkan usaha orang tua saya bisa menyalurkan gitu kan ya, bisa menyalurkan hobi saya. Kemudian juga saya bisa ya, setidaknya usaha orang tua saya tidak kedepannya tidak hilang gitu loh, terus ada. Jadi usahanya turun temurun gitu. Kemudian ya supaya usaha orang tua saya bisa dikenal, gimana ya, setidaknya meskipun tidak se-viral atau se-booming Bittersweet by Najla, setidaknya ya mungkin beberapa dari kalian tahu toko Haji Inong yang kue gulung itu. Nah setidaknya usaha saya nanti bisa membuka toko besar gitu seperti Haji Inong. Karena kan Haji Inong itu awalnya juga dari usaha kecil, mungkin seperti kayak usaha orang tua saya yang kecil-kecilan gitu. Terus seterusnya itu semakin berkembang dan jadilah toko-toko besar seperti saat ini Haji Inong itu. Nah mudahan saja di kedepannya di masa depan bisa seperti itu, dan mungkin ya semoga aja bisa lebih dari itu. Nah mungkin itu saja 5 jawaban atau 5 pendapat saya dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau ya mungkin tidak pas dengan hati kalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya sampai detik ini juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.